Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dokumen dengan menggunakan web LaTeX. LaTeX itu gini ya, teman-teman. Kita buka Google Chrome dulu, kemudian ketik overleaf.com. Nah, seperti itu. Overleaf.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Namun, kalau teman-teman yang baru buka, di bagian pojok kanan di sini ada tulisan register. Nah, nanti teman-teman bisa register terlebih dahulu atau daftar pakai email kalian masing-masing aja ya, biar gampang nanti langsung ke daftar seperti itu, teman-teman. Nanti kemudian setelah sudah masuk, kita buat new project di sini. Blank project seperti ini, teman-teman. Nah, kita buat namanya dulu. Namanya gimana ya? ICT penugasan seperti ini ya. Kita create. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini blank dokumennya itu, teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya kegunaan LaTeX ini. LaTeX ini sebenarnya sama dengan Microsoft Word. Namun kalau Microsoft Word itu memang user friendly banget ya. Jadi semuanya itu bisa bisa ngerjain dokumen pakai itu. Nah, kalau ini nggak semua orang. Jadi kalau bagi saya ini menurut saya terlalu susah ya, karena kita harus menghafalkan rumus terlebih dahulu. Jadi untuk memasukkan kalimat-kalimat ataupun isi materi dari makalah kita ataupun jurnal kita harus memasukkan rumusnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi mungkin agak susah ya kalau kita belum hafal rumusnya. Tapi kalau memang teman-teman sudah hafal rumusnya pasti nanti gampang kok. Jadi ini fungsinya sama untuk membuat file dokumen, namun biasanya ini lebih sering digunakan untuk para ilmuwan yang lebih ke jurusan matematika, fisika, kimia, karena ini kan memasukkan rumus ya, teman-teman. Dan sedangkan di jurusan-jurusan itu juga memakai rumus, jadi mungkin lebih user friendly buat mereka yang jurusan itu ya, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi lebih menyarankan pakai Microsoft Word saja, biar tidak repot-repot kalau pakai rumusnya seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita membuat yang pertama ya, teman-teman. Di sini ada warna biru-biru di sini, tulisan biru. Nah, tulisan biru di sini itu namanya rumusnya, teman-teman. Jadi kalau kita nggak memasukkan ini, nanti tulisannya tidak terketik di sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama ada dokumen kelas. Dokumen kelas ini bentuk dokumennya ini nanti akan berubah seperti apa. Ini akan saya rubah ya, teman-teman. Saya rubah, kita masukkan kurung siku terlebih dahulu. To site A4 paper. Kita ubah. Ini saya mau pakai report. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini maksudnya apa? To site ini dalam artian nanti kalau pas di print itu dalam satu lembar kertas itu terdapat 2 halaman gitu. Bolak-balik itu terdapat tulisannya gitu. Terus A4 paper ini ya ukuran kertasnya. Terus report ini ya sebagai jenisnya ya. Saya milih yang report seperti itu, teman-teman. Kemudian ini untuk title-nya ICT penugasan seperti ini. Autornya Iza Aulia. Saya pingin ini dirubah, teman-teman, ditambahi ya, teman-teman bisa pakai ini dihapus dulu, pakai slash terus enter. Ini kurung, jangan lupa slash Uin Sunan Ampel Surabaya. Nah, seperti ini ya. Ini saya juga melihat yang sebelumnya ya, teman-teman, milik dosen saya. Oh ya, jangan lupa ini dikasih large. Ini salah ini ya. Nah, dikasih large terlebih dahulu. Ini rumus large ini buat apa sih? Ini tuh kayak biar tulisannya juga ikut besar gitu loh, teman-teman. Nah, jangan lupa kurung kurawa lagi. Nah, ini kan di rumusnya ya, teman-teman. Terus nanti dokumennya itu, hasil dokumennya itu ada di sini gitu. Jadi nanti hasilnya ada di sini, kita
buatnya rumusnya dan tulisannya di sini, nanti hasil akhirnya itu ada di sini. Bagaimana cara melihat hasil akhirnya? Kita klik recompile di sini. Kita klik dulu ya. Nanti hasilnya bagaimana. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. ICT penugasan UIN Sunan Ampel Surabaya sama dengan yang saya ketikkan di sini. Jadi ini fungsinya /2 di sini itu buat apa? Untuk tekan enter teman-teman. Jadi antara jarak kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ada jaraknya seperti itu. Terus di sini ada large, rumus large ini saya masukkan sebagai huruf besar gitu teman-teman. Jadi tetap tulisannya itu bisa tetap besar seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ini introduction, ini kita hapus saja teman-teman, tidak perlu. Kita sambil melihat ya teman-teman. Nah, kita bisa membuat itu teman-teman. Yang pertama ada chapter. Kita masukkan rumus chapter. Nah, ini chapter biasanya kan ada abstrak ya. Abstrak. Nah, namun kalau di abstrak kan biasanya tidak ada tulisan nomor bab 1, bab 2 seperti itu ya teman-teman. Nah, maka untuk menghindari hal itu maka kita masukkan tanda bintang di sini. Nah, mari kita recompile ya, kita lihat hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini teman. Maka setelah abstrak kita copy paste saja teman-teman biar cepat. Setelah abstrak biasanya ada kata pengantar ya. Kata pengantar. Setelah ada kata pengantar ada daftar isi pastinya ya teman-teman. Terus daftar isi. Setelah itu, jadi teman-teman ini biar gampang tinggal copy dan paste ya, Ctrl C dan Ctrl V gitu aja. Setelah daftar isi pasti ada pendahuluan ya. Pendahuluan yang masuk bab 1, pendahuluan. Nah, kalau di pendahuluan biasanya kan ada tulisan bab 1, nomor 1 gitu ya. Kalau ini dimasukin bab 1 ada tulisan nomor-nomornya seperti itu, numberingnya, maka tanda bintang ini dihilangkan saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bisa dilihat perbedaannya ya. Langsung seterusnya ada setelah pendahuluan ada pembahasan, kemudian ada penutup pastinya. Penutup, kita hilangkan bintangnya jangan lupa. Terus yang terakhir pastinya ada daftar pustaka ya teman-teman. Daftar pustaka kita tulis di sini, daftar pustaka. Nah, kalau yang daftar pustaka kita masukkan juga bintangnya. Kenapa? Karena nanti pas di daftar pustaka pasti tidak ada numbering kan. Oke, kita recompile, kita lihat dulu. Nah, kita scroll ya. Nah, di sini sudah masuk teman-teman, ada daftar isi. Nah, ada chapter 1 pendahuluan. Nah, ada chapter 2 pembahasan, chapter 3 penutup, daftar pustaka. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita masuk langsung ke bagian ini abstrak. Biasanya abstrak kan ada tulisannya atau gimana gitu ya. Saya di sini pakai itu teman-teman. Ada fitur namanya Lipsum. Tapi kita sebelumnya ada use package terlebih dahulu, terus ada Lipsum di sini. Lipsum ini tujuannya buat apa sih teman-teman? Lipsum ini biasanya kalau memasukkan kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu teman-teman. Jadi kita masukkan Lipsum saja. Jangan lupa kita pakai use package seperti ini. Setelah itu kita masukkan di bawah sini juga Lipsum. Coba kita lihat contohnya teman-teman. Ya. Ada slash Lipsum. Terus kemudian kita ada kurung siku, ini maksudnya mau berapa paragraf yang dijadikan abstrak gitu teman-teman. Saya pengen 1 sampai 2 paragraf, jadi kita ketik ya di keyboard 1,
sampai 2. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul teman-teman. Kita coba lihat dulu ya, recompile. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ada lorem ipsum dona. Nah, ini kalimatnya kalimat yang tidak perlu, cuma kalimat ya seperti ini saja. Nanti tapi kalau teman-teman mau buat abstrak beneran, ini ya tinggal diganti aja teman-teman. Bukan lipsum ya, tapi pakai kalimat yang benar-benar kalimat gitu ya. Oke, kita coba untuk yang kata pengantar ya. Kalau kata pengantar misal kita buat salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya pengen ada enter nih, kita pakaiin slash. Jangan lupa ya teman-teman, ini dikasih kurung kurawal. Terus kita kasih makalah laporan ya, laporan ini dibuat karena adanya tugas ICT. Nah, seperti ini, terus jangan lupa tutup kurung. Kan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman juga mau ingin menambahkan kalimat yang benar-benar kalimat ya, kalian harus ketik seperti ini. Tanda slash di belakang ini menunjukkan seperti enter nanti ya. Beda kalimat baris gitu. Kita recompile dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman bisa tambahin lah. Setelah itu, coba kita lihat ya teman-teman di sini. Oh iya, kalian membuat ini pendahuluan. Kalian membuat isi dari pendahuluan. Kalian membuat isi dari pendahuluan. Oh, daftar isi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di daftar isi ini, coba kita lihat. Oh, ternyata kalau daftar isi ini teman-teman kita tidak pakai seperti ini. Kita pakainya itu pakai rumus, ternyata ada rumusnya teman-teman. Jadi ada rumus tersendiri yaitu table of content. Nah, table of content teman-teman. Table of content kita buat sendiri ya, jadi seperti ini. Kenapa table of content? Karena memang ini kan terdiri dari web asal dari luar negeri ya. Jadi kita pakainya bahasa Inggris teman-teman, table of content seperti itu. Tapi nanti bisa diubah menjadi bahasa Indonesia kok. Kita recompile terlebih dahulu. Ada atau belum ya daftar isinya? Nah, di sini ada contents. Nih teman-teman, udah masuk ya, ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kenapa yang abstrak sama kata pengantar tadi tidak masuk? Karena memang di bagian abstrak dan kata pengantar tadi saya akan pakaikan ada tombol bintang ya. Nah, nanti kalau di tombol bintang itu dia belum masuk, bukan belum masuk ya teman-teman, tidak ada tulisan 1, 2, 3-nya ini nanti. Nanti kalau ingin memasukkan, kita harus pakai yang ini teman-teman, caranya. Sebentar saya copy paste dulu. Ada seperti ini teman-teman, kalau ingin dimasukkan di daftar isi, add contents line. Nah, add contents line top chapter, habis itu abstract. Seperti ini teman-teman ya. Kita recompile dulu. Kita lihat. Nah, di sini sudah masuk. Oh, ini harusnya tulisannya harus bahasa Indonesia juga ya teman-teman. Abstract ini. Untuk yang kata pengantar juga mau memasukkan juga seperti ini teman-teman. Ctrl C. Setelah kalimat ini kita masukkan. Nah, kita ganti ininya ya menjadi apa ini, kata pengantar. Nah, seperti ini teman-teman. Recompile ya. Kita lihat. Nah, sudah berubah ya. Abstrak kata pengantar seperti ini. Jadi teman-teman harus ingat rumusnya. Ini ditambahi add contents line. Ini karena saya belum ingat, maka saya memakai contoh di buku yang diberikan oleh dosen saya teman-teman. Oke, setelah itu kita buat itu ya, seperti ini.
kita membuat ini teman-teman, folder. Kita new file. Nah, kita berikan pendahuluan. Kita berikan seperti ini, create, untuk menjadi bab 1 ya teman-teman. Kita buat lagi untuk yang bagian pembahasan. Sebenarnya ini kita misal nggak buat kayak gini nggak apa-apa teman-teman, tapi ini hanya memudahkan gitu ya, memudahkan bagian ininya, rumus-rumusnya gitu, biar terpisah gitu teman-teman. Pesan penutup. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini yang main text ini maksudnya apa? Ini yang keseluruhan gitu teman-teman, yang keseluruhannya. Tapi kalau yang di bagian pembahasan pendahuluan ini ya materi, isi materinya ada di pendahuluan, yang ada di pembahasan penutup gitu teman-teman. Nah, mari kita buat lagi. Kita tulisannya di sini chapter seperti tadi ya teman-teman. Chapter ada pendahuluan. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kita biasanya kan di pendahuluan kan ada subbab. Kalau mau bikin subbab itu kita klik slash. Jangan lupa subsection namanya, ini subbab namanya. Ada, misal kita buat ICT tugas UIN, terus kita buat subsection lagi. Subsection. Oh, sebelum subsection itu harusnya ada section terlebih dahulu teman-teman. Jadi biasanya kan sub awal itu kan sub besar gitu ya, ada A gitu, terus nanti ada nomor 1 itu misal ICT, terus nanti nomor 2 pasti ada 1.1 gitu loh teman-teman. Ya maaf saya lupa. Nah seperti ini, baru nanti ditambahkan subsection. Kita tambahkan yang subsection ini, ICT UIN sana, misal seperti ini saja. Kita juga buat di bagian pembahasan juga ya teman-teman. Ini slash chapter. Kita tambahkan pembahasan di sini, pembahasan. Setelah itu di sini kita tambahkan section ya, section. Pembahasannya apa ya enaknya ya? ICT, masalah masalah ICT gitu ya teman-teman. Terus kita tambahkan section, subsection ya kita teman-teman. Masalah ICT mahasiswa. Terus habis itu ada subsection lagi. Oh lupa. Subsection ada dosen gitu teman-teman. Udah. Untuk yang pendahuluan tadi lupa ya, harusnya tadi bukan ICT gitu teman-teman, ada latar belakang gitu teman-teman. Kita hapus dulu teman-teman. Ada latar belakang, lupa saya. Ada latar belakang. Kita tambahkan lagi section lagi ya, section. Biasanya kan ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kan biasanya baru ada bab-babnya, maksudnya ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita tambahkan subsection di sini, subsection ICT itu gitu. Kemudian selanjutnya subsection lagi teman-teman. Masalah ICT, udah 2 gini aja. Terus habis itu kita tambahkan lagi ada section nih. Yang terakhir biasanya ada tujuan penelitian. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk yang penutup kita tambahkan juga di sini. Penutup kita chapter lagi, ada tulisan penutup. Terus habis itu di enter. Biasanya kan ada yang poin A itu ada kesimpulan gitu ya. Jadi kita section ada kesimpulan. Setelah itu ada section lagi, ada saran gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Kita recompile dulu. Mari kita lihat. Nah kita lihat di sini teman-teman. Nah di sini. Oh belum keluar ya, belum keluar. Kenapa? Di sini di main text-nya itu harusnya. Nah
Harusnya di sini di main text itu kita nggak perlu masukin kayak gini teman-teman, nggak apa-apa, harusnya dihapus saja. Kita ganti dengan include teman-teman, include gini, terus habis itu nah di sini ada pendahuluan ini juga, jadi chapter-chapternya ini nggak usah, langsung di include aja teman-teman. Harusnya include pembahasan, setelah itu jangan lupa ya ini dihapus gini teman-teman, include gitu ya. Nah sorry, ada include ini include, ada penutup. Nah seperti ini teman-teman, kita recompile lagi. Oke, nah di sini sudah masuk teman-teman nih, lihat masalah ICT. Nah jadi ini bab besarnya itu masalah ICT, terus subbabnya itu yang subsection itu tadi mahasiswa dan dosennya tadi, seperti ini teman-teman. Nah akan jadi sendiri seperti ini. Jadi ini tuh, nah ini langsung di daftar isi juga langsung terbuat gitu teman-teman. Jadi kita cukup buat di bagian rumus-rumusnya sini, tapi terus nanti di bagian sebelah kanan ini akan memunculkan sendiri hasilnya. Jadi ya itu enaknya teman-teman kalau di LaTeX ini. Kalau di Word kan biasanya kan tidak langsung berganti gitu ya. Ya sama saja sih, sama saja terganti gitu. Ya sama sih. Tapi ya cuma itu di sini kalau susahnya itu ini loh rumusnya teman-teman. Oke kita lanjutkan ya. Kita masukkan yang bagian ini pendahuluan. Di sini ya biasanya kan ada latar belakang. Nah kita masukkan dulu tulisannya. Penelitian ini dilakukan sebab adanya ICT. Itu aja. Terus rumusan masalahnya ini udah ya. Terus kita ke bagian pembahasan aja selanjutnya. Nah di bagian pembahasan ini kita lanjut ke masalah ICT ya. ICT adalah sebuah tugas dan pembelajaran gitu ya teman-teman. Nah kita tambahkan itu ya, biasanya kan ada citasi ataupun buat daftar pustaka ya teman-teman. Nah untuk membuat daftar pustakanya itu kita upload ya. Kita upload dari itu teman-teman, komputer dari Zotero teman-teman. Jadi teman-teman usahakan pertama itu sudah memuat Zotero ya di laptop kalian. Terus setelah itu langsung di drag and drop gitu aja ya. Saya ini sudah menyiapkan dokumennya. Caranya itu kayak gini teman-teman. Jadi ya kita buka Zotero terlebih dahulu. Nah kalau sudah seperti ini kan saya sudah siapkan ya materinya. Klik yang bagian ini, file saya, terus export collection. Nah di sini kita pindahkan di bibtex ini ya teman-teman. Nah ini dihilangkan, pokoknya seperti ini. Terus nanti klik OK saja. Nah terus nanti menyimpan di sini. Saya simpan nih di bagian picture saja biar gampang. Kuliah, misal kuliah gitu ya, kita save. Nah udah jadi. Kita lihat di sini di bagian picture ya. Nah di sini sudah ada teman-teman filenya. Ini yang maksudnya udah kompresan dari si Zotero tadi, udah terhubung gitu, terkonek. Kita buka lagi yang ini. Jadi kita nanti drag and drop di sini. Kita copy. Nah di sini akan muncul. Jadi dia di sini akan muncul teman-teman. Nah kuliah BIP gini, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk citasi teman-teman, ini untuk citasi untuk daftar pustaka dan sebagainya. Nah kita lihat teman-teman caranya gimana. Kita titik dulu ya, kita akhirkan kalimatnya, terus kasih spasi, jangan lupa dikasih spasi, slash, kita kasih site. Nah seperti ini. Nah akan muncul sendiri kan teman-teman. Nah kita misal kayak ini nih, udah kayak gini. Kita recompile, kita lihat aslinya. Di bagian bukan pendahuluan teman-teman nih. Oh iya di bagian pendahuluan ya teman-teman. Oh ini kok tanda tanya ya. Nah kita lihat nih ada tulisan problemnya. Kalau ada orang-orang gini ada problemnya. Kita lihat dulu gimana nih problemnya. You have reference something which have been labeled. Kita lihat coba di bukunya di sini gimana ya kalau ada
Itu teman-teman. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Kita lihat dulu gimana. Ini harusnya di bagian tinjauan pustaka nih. Ini langsung seperti ini teman-teman, harusnya sudah bisa ya. Tapi ini kenapa ada gininya ya teman-teman? You have said something which is not included. Coba kita ganti lagi nih. Ininya kita ganti, jangan ini teman-teman. Kita cari lagi. Coba kita recompile lagi teman-teman. Loh, masih tanda tanya ya. Kita coba. Harusnya ada nih. You have reference something which should be labeled if you have labeled the language inside. Mungkin ini harusnya seperti ini ya teman-teman. Kita kasih ini dulu. Kita kasih ini dulu. Kita coba recompile lagi. Masih belum ada teman-teman. Kita lihat dulu gimana caranya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana caranya teman-teman. Assalamualaikum. Kali ini arti ya sebab nanti dia akan put script table of ini, kemudian kita ambil filenya, jadinya referensi.pip. Kemudian kita buat bab tentang daftar pustaka dengan menambahkan script. Sudah selesai dia. Harusnya ini nanti ditambahkan teman-teman. Oh, ini sudah ada kuliah.pip ya. Sebentar. Setelah diekspor file pip teks tadi dari Zotero, kita bisa import ke dokumen latex kita. Nah, kita ambil filenya, jadinya referensi.pip. Kemudian kita buat bab tentang daftar pustaka dengan menambahkan script / bibliografi. Oh, jadi gini teman-teman. Kenapa ini belum terdeteksi? Karena kita belum menambahkan di sini ada bibliografi teman-teman. Ini jadi bukan daftar pustaka, kita hapus. Kita harus bibliografi teman-teman. Bibliografi style. Nah, kita di sini kita pakai plain. Saya lupa teman-teman. Jangan lupa terus lagi / bibliografi kayak gini. Nah, baru kita tambahkan di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk daftar pustaka teman-teman. Jadi bibliografi maksudnya ya nanti daftar pustakanya ambil dari kuliah ini gini teman-teman, dari file kuliah tadi gitu. Kita coba recompile lagi gimana hasilnya. Coba hasil lama ya. Nah, di sini akan keluar angka 1 teman-teman. Tadi kan tanda tanya gitu ya. Kenapa tanda tanya? Karena di sini kita belum masukkan bibliografinya teman-teman. Jadi dimasukkan terlebih dahulu bibliografinya gitu teman-teman. Kita coba lanjut lagi ya penulisannya, pembahasan di bagian pembahasan nih. Nah, ini adalah sebuah tugas pembelajaran gitu. Kita kasih titik, kita spasi lagi, kita slash, ada site gini, kita pilih. Nah, di sini
Nah, muncul seperti ini teman-teman. Kita klik di sini nih. Udah seperti ini ya, kita recompile. Masih loading teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sudah masuk di bagian daftar pustaka nih, kita lihat. Nah, di bagian bibliografinya sudah masuk juga teman-teman nih, ada 2. Jadi otomatis kita nggak perlu nulis lagi gitu teman-teman. Udah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke main text. Nah, di sini kan tulisannya kan masih chapter. Nah, masih chapter biasanya kan bab gitu ya, teman-teman. Ini tulisan konten juga harusnya kan daftar isi. Terus bibliografi juga ini harusnya kan daftar pustaka. Nah, kita ubah teman-teman, kita bisa ubah kok. Tulisannya gini, kita copy paste dulu ya, teman-teman. Saya juga lupa ini apa rumusnya, teman-teman. Nah, gini, renew comment. Ctrl C. Di sini teman-teman. Ctrl V. Renew comment jadinya teman-teman. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita rename gitu loh teman-teman. Jadi chapter name, nama chapter diganti dengan bab gitu teman-teman. Kita coba ya. Ctrl V. Kita bukan chapter name ya, tapi apa tadi? Ada bibliografi ya, table of content, table of contents, off-nya dihilangin aja, table contents gitu teman-teman. Table content name kita ganti jadi daftar isi. Setelah itu renew common name lagi, bib name ya, bibliografi kita samakan jadi bib name, jadi daftar pustaka ini ya teman-teman. Kita coba lihat, cuman itu doang kan. Nah, kita recompile ya. Nah, sudah ya. Oh, ini salah ya. Ini ada tulisan, ada warna merah, ini berarti salah teman. Table content name ini berarti bukan table content name nih teman-teman. Mungkin table, konten, bukan, nggak usah table teman-teman. Gini doang. Kenapa konten doang? Kalau di sininya karena konten sini teman-teman. Contents name gitu. Coba recompile. Nah, sudah terubah dari daftar isi. Daftar isi terus bab ya, jadi bab kan teman-teman. Nah, jadi daftar pustaka. Oh ya, karena sudah terubah, jadi kita biasanya kan ada masuk gambar gitu ya teman-teman. Caranya gimana gambar gitu? Kita buat new folder, kita buat image. Biasanya kalau di pembahasan itu kan ada gambar ya, dimasukin gambar ya teman-teman. Mana ya image? Nah, ini di sini teman-teman. Nah, kita klik kanan, upload. Nah, select from your computer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan foto-foto yang ingin saya masukkan, gambar yang penting gitu ya. Biasanya kan dimakalahkan gitu teman-teman. Oke, sudah terupload nih. Oke, sudah terupload. Setelah itu kita pilih yang mana yang kita bakal pengen tambahin itu gambar itu. Kalau saya sih bagian pembahasan ya teman-teman. Kita klik sini slash ada figur. Begin figur ini. Nah, ini ada centering maksudnya nanti gambarnya ada di tengah lah. Terus include graphic, ini mau gambar yang beberapa gitu lah. Saya klik yang ini. Captionnya itu namanya. Nama apa sih? Nama keterangan buat gambarnya itu apa sih gitu. Gambar ICT gitu aja. Gambar ICT. Nah, ini enter label, ini ada penamaan buat daftar gambar nanti. Jadi selain daftar isi itu ada halaman buat daftar gambar gitu teman-teman. Jadi labelnya itu apa gitu. Jadi ICT di itu ya underscore gambar ini. Oh ya teman-teman, di sini juga bisa menambahkan site, maksudnya citasi gitu ya. Ini tuh mengacu di bagian daftar pustaka yang mana gitu. Kita spasi dulu /site
kita tambahkan di sini. Nah, site-nya ini kalau bisa itu ya teman-teman disesuaikan sama yang tadi, yang teman-teman sudah membuat site-nya gitu. Kalau teman-teman belum membuat site-nya di daftar pustaka, belum terdaftar di situ ya teman-teman nggak bisa nanti. Mana yang tadi yang sudah ini ya kayaknya. Oke, setelah itu kita recompile. Mari kita lihat gimana hasilnya teman-teman. Masih loading. Nah, di sini mari kita lihat di bagian pembahasan. Keluar nggak? Nah, di sini keluar teman-teman. Ada angka 1. Angka 1 di sini menunjukkan bahwasanya berarti daftar pustakanya sesuai dengan yang ini yang teman-teman. Nomor 1 ini diambil dari ini. Materi ini teman-teman, seperti itu. Ini kok gambarnya ke bawah sekali. Nah, saya lupa masukkan, ini harusnya dikasih tulisan teman-teman, kurung siku terlebih dahulu terus pakai rumus H gini teman-teman, biar di bawahnya pas gitu. Coba kita lihat, kita recompile lagi ya. Nah, pas kan, ada di bawahnya sendiri. Coba kita lagi teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan kalimat dulu lah, masa nggak usah kalimat ya. Kita tambahkan mahasiswa suka mengeluh karena waktunya lama, terus tugasnya banyak gitu kan, misalkan seperti ini. Jangan lupa ya kita kasih site ya teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak ingin menambahkan citasi juga tidak apa-apa, tapi namun site ini ya gunanya untuk dari yang resmi gitu teman-teman. Nah, kita tambahkan semisal saya mana ya, nih challenge gitu. Udah seperti ini, kita recompile. Sudah keluar apa belum? Nah, sudah keluar seperti ini. Jadi nomor 4 ini citasi yang keempat gitu teman-teman. Saya mau tambahkan gambar lagi. Ini gambarnya itu ya teman-teman, maksudnya bukan gambar asli gitu. Kita cuma coba-coba. Jadi kita slice dulu. Untuk gambar kita pakai begin figure. Ini ya begin ya. Terus ini kita figure. Bikin figur, mau figur gambar yang mana? Tadi kan sudah yang di sini ya. Saya mau yang nomor 2 ini. Captionnya keluhan mahasiswa, udah gini aja. Labelnya ini saya kasih label lagi, label itu ya teman-teman, apa ya tadi ya, sesuaikan aja labelnya ICT seperti yang awal tadi labelnya ICT_gambar. Nah, seperti ini teman-teman. Mari kita recompile. Oh, lupa, harusnya tadi dikasih tulisan H teman-teman. Iya, biar di bawahnya sendiri gitu teman-teman. Jangan lupa ya. Coba recompile lagi. Lah, kok nggak masuk gini ya? Harusnya kan ada di bawahnya H gitu ya teman-teman. Gimana? Oh, ini mungkin bisa di sebentar ya. Oh, masih belum bisa teman-teman ya. Masih ada di bagian sini ya. Gimana ini? Harusnya ada gambarnya ini teman-teman. Mahasiswa udah saya kasih H padahal. Kenapa ya? Mungkin di slice gitu ya. Coba kita lihat di buku yang ini ya teman-teman. Tinjauan pustaka. Nah, di sini cuma ada ini doang teman-teman. Nih, H. Situ udah gini doang teman-teman nih, lihat. Kok di sini itu ya teman-teman, gambarnya berjauhan. Oh ya, ini saya tadi nggak makasih itu ya, nggak ngasih site, nggak apa-apa sih, nggak usah dikasih site. Ini nih, udah kayak saya kasih
enter. Ya masih tetap kayak gini teman-teman. Ya udah deh, nggak apa-apa, pokoknya intinya kayak gitu ya teman-teman. Jangan lupa saya hapus aja kalau gitu ya, kayaknya kok tidak itu sesuai gitu. Tapi nanti teman-teman bisa sendiri gimana gitu ya, saya kasih di udah. Jadi kayak gitu aja teman-teman. Ada satu gambar, harusnya ada 2 gambar nih teman-teman. Untuk gambar yang terakhir di bagian penutup aja teman-teman, kesimpulan ini kasih kesimpulannya ICT itu gampang, susah banget gitu. Nah, kita udah kasih kayak gini, jangan lupa bikin figur gambar yang nomor 1, kesimpulan. Udah, ini kasih ICT underscore gambar gitu ya teman-teman. Coba recompile. Kita lihat ya teman-teman. Oh iya, lupa, ini belum dikasih H. Ini kasih H. Oke. Kita lihat jadinya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke ya. Kita kembali ke main text, udah selesai semua. Kita lihat di bukunya ibunya main text. Nah, di sini buat daftar gambar itu kita buat list of figures kayak gini. List of figures. Mana ya tadi? Struct. Nah, setelah table of content ini harus ada list of figure. Terus recompile. Nah, kita lihat ya di sini. Ada list of figure. Nah, harusnya di sini kan figur kan harus bahasa Indonesia ya teman-teman, harus daftar gambar gitu. Terus kalau di gambarnya di sini juga ada tulisan figur, ini juga diganti harusnya. Harus gambar gitu kan, karena kita dari awal pakai bahasa Indonesia teman-teman. Jadi diganti, rename lagi kayak gini teman-teman, di copy, di paste ya. Kita jadi figur name gitu. Jadi gambar lagi, list figur dia jadi daftar gambar ini ya. Kita coba lihat teman-teman. Nah ini kan sudah keluar nih gambarnya, tulisan. Yang tulisan gambarnya sudah keluar, tapi untuk yang list of figurnya ini belum ya. Coba kita lihat harusnya gimana. List figure name. Oh lupa tulisan name-nya teman-teman. Harusnya kasih name. Nah ini nih susahnya kalau pakai rumus-rumus ini teman-teman. List figure name gitu. Nah udah jadi daftar gambar kayak gini teman-teman. Terus setelah itu ini kan tulisannya harusnya yang daftar isi, biasanya kan di centering gitu ya. Kalau di bagian tengah-tengah kertas gitu, bab 1 pendahuluan bagian tengah-tengah kertas juga. Nah, kita lihat nih teman-teman di sini gimana caranya. Nah, ini teman-teman. Chapter font centering kayak gini. This package, Ctrl C terlebih dahulu. This package. Oke. Kita coba lihat chapter font ya. This package 60. Nah, udah berubah kan teman-teman di tengah semuanya. Oke. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, ini tuh bagian apa? Kok tidak ke tengah? Ini kok ada yang ke pinggir banget. Nah, kayak
marginnya, kita harus mengatur marginnya ya teman-teman. Ini bagian sini, ini kok di tengah banget, ini kok enggak gitu. Kita atur gimana caranya. Nah, kita pakai use package geometry, kita copy paste dulu di sini. Use package geometry ditaruh sini, Ctrl V. Nah, setelah itu kita aturnya gimana. Nah, ini pakai new geometry, Ctrl C. Pertama-tama harus use package geometry ya teman-teman. Nah, setelah itu baru slash geometry di sini. Saya tinggal copy paste saja, menyesuaikan dengan yang diberikan dosen saya. Tapi kalau teman-teman sendiri ini bisa diganti loh ukurannya mau berapa in. Ini saya pilih 0,75 in. Di top itu bagian atas, bottom bawah, outer, inner gitu ya teman-teman. Kita coba recompile hasilnya gimana. Nah, udah di tengah-tengah tuh. Nah, abstrak tuh bagian tengah. Oke, kata pengantar di sini. Nah, daftar isi nih, tuh. Nah, daftar gambar bab 1 pendahuluan. Ini pembahasan penutup daftar pustaka. Nah, ini di bagian daftar isi kok belum ada daftar pustaka ya. Nah, kita tambahkan lagi teman-teman. Tadi caranya ini ya, add contents line. Kita copy di bagian ini teman-teman, bagian bibliografi. Setelah bibliografi kita Ctrl V, kita jadikan daftar pustaka ya, pustaka. Setelah itu yang daftar gambar, list of figure kan juga setelah itu seperti ini. Nah, di sini daftar gambar. Oke, kita recompile ya, kita coba. Nah, dia sudah masuk nih. Ada daftar pustaka, halamannya di sini, abstrak, halamannya di sini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini bagian abstrak. Oke ya, kita lihat scroll sampai ke bawah. Daftar gambar juga sudah. Ada gambarnya. Nah, kayak gini teman-teman. Coba kita lihat ya di sini sampai akhir itu gimana. Udah kayak gini kok teman-teman. Oke, saya pikir itu ya teman-teman sudah kalau mengikuti dari awal mungkin insya Allah bisa ya, tapi agak rada bulat banget gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus hafal terlebih dahulu ini rumus-rumusnya kayak gimana. Kalau belum hafal ini nanti bakalan susah teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada dokumen yang lama gitu yang sudah ada rumus-rumusnya, bisa langsung tinggal copy paste gitu doang. Ini saya tadi ya juga copy paste ke teman-teman, jadi kayak gini. Ini yang buat main text gitu. Ini yang buat itu bagian pembahasan. Jadi nanti ini teman-teman bisa menambahkan isi materi sebanyak apapun yang kalian mau gitu ya. Oke, terus untuk bagian share. Nah, kalian kalau mau download ini download PDF di sini tinggal download aja. Diklik kalau mau share. Nah, ini di sini turn on link sharing, jangan lupa. Nah, ini bagian ada yang mau kasih link buat can edit, jadi semua orang bisa edit. Ada semua orang bisa cuma lihat doang, kalian tinggal terserah yang mana gitu ya, tinggal di copy gitu aja. Nih ada klik copy, terus nanti langsung tinggal dibagikan gitu aja ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.